Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang terhormat Ibu Nurul Arifin, SME, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih LKS Bank dan Non-Bank, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul Arifin karenanya tugas UAS Fikih LKS Bank dan Non-Bank berupa artikel ilmiah ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Kisunan Gali dengan NIM 12092301115 dari MKS 5C. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya untuk memenuhi tugas UAS Fikih LKS Bank dan Non-Bank dengan judul artikel ilmiahnya yaitu Analisa Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh atau MMQ pada perbankan syariah di Indonesia. Untuk selanjutnya yakni bagian pembahasan. Nah, untuk pembahasan inilah sebagaimana insight atau bimbingan yang saya dapat dari Ibu Nurul, yakni ada 3 pembahasan penting, yakni yang pertama perkembangan produk musyarakah mutanaqisoh di Indonesia. Nah, jadi intinya pada bab ini disampaikan bahwa awal mula atau sejarah MMQ ini sebagai masuk pertama kali pada perbankan syariah di Indonesia, yaitu sejak adanya kajian terhadap produk MMQ sebagai inovasi produk bagi hasil dan alternatif yang mempunyai daya saing yang telah dilakukan sejak 2008. Nah, 2008 inilah akad ini sudah masuk dalam kodifikasi produk perbankan syariah internasional Direktorat Perbankan Syariah dan memperoleh fatwa SN MUI di tahun yang sama. Saya mencantumnya dari Imronah Jurnal Musyarakah Mutanaqisoh, Jurnal Al-Intaj pada tahun 2018. Pembahasan kedua yakni mengenai skemanya. Bagaimana dari OJK ada beberapa tahap dari skema MMQ ini ya. Tahap yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan MMQ. Tahap kedua, petugas lembaga keuangan syariah atau yang biasa disingkat LKS menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif ataupun kuantitatif, apakah sesuai atau tidak menggunakan pembiayaan MMQ ini untuk pembelian barang tersebut, yakni khususnya perumahan. Nah, tahap ketiga, apabila permohonan diterima atau nasabah ini disetujui oleh komite dari LKS, maka LKS itu menerbitkan suatu persetujuan pembiayaan atau offering letter, di mana di dalam terdapat ada spesifikasi harganya, barangnya seperti apa, jumlah dana bank dan nasabahnya itu berapa gitu yang disertakan, dan juga jangka waktu pelunasannya. Nah, tahap keempat, apabila nasabah menyetujui persyaratan tersebut, maka pihak LKS dapat menghubungi distributor agennya yang untuk ketersediaan barang tersebut. Tahap kelima, kemudian yang terakhir dilakukan akad musyarakah mutanaqisoh antara LKS dan nasabah yang memuat persyaratan-persyaratan lain seperti penyertaan modal sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut. Jadi barang tersebut menjadi jaminan juga. Ini dijadikan jaminan karena nanti ada risiko yang muncul, nanti akan dibahas. Nah, jadi dalam skema ini yang mengajukan untuk pembiayaan MMQ ini adalah dari nasabah itu sendiri. Adapun setelah diteliti oleh pihak bank ternyata tidak cocok untuk pembiayaan jenis ini, akan dialihkan atau diarahkan ke akad lainnya untuk pembelian barang atau properti seperti ada akad murbaha, mudharabah, dan musyarakah lainnya yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu untuk pembahasan yang kedua. Bahasan yang terakhir itu yang ketiga, ada resiko yang muncul. Nah, tentu dalam setiap aktivitas atau dalam hal ini pembiayaan pasti ada risiko atau masalah yang muncul nanti pada pelaksananya. Dalam akad ini, akad MMQ ini ada beberapa risiko yang muncul. Yang pertama, kepemilikan. Risiko kepemilikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan MMQ, di mana kedua belah pihak menyertakan dananya untuk membeli barang. Resiko kedua yakni regulasi.
Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola MMI ini yakni masalah pembebanan pada PPN. Nah, pada kepemilikan barangnya masalah muncul karena memang masalah pajak, maka seharusnya dipahami bahwa musyarakah mutanakisah adalah skema pembiayaan yang berbentuk akad gabungan atau hybrid kontrak untuk pembiayaan. Dengan demikian, ijaroh yang terdapat di dalamnya adalah ijaroh yang bersifat pembiayaan atau financial lease, bukan operating lease. Karena itu dalam musyarakah mutanakisah tidak boleh ada pajak. Makanya di depan atau pada pelaksanaannya ada beban regulasinya atau resiko regulasinya. Yang ketiga ada risiko pasar. Risiko pasar ini yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Jika misalkan rumah ini murah, itu akan merugikan dari pihak perbankan. Sedangkan mahal nanti akan merugikan si nasabah. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada risiko kredit atau pembiayaan. Nah, risiko kredit atau pembiayaan ini ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan, berakibat pada kegagalan kontraknya yang dapat menyebabkan kerugian pihak bank syariah. Nah, itulah yang menjadi pembahasan dari artikel ilmiah ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini membawa wawasan mengenai pembiayaan perumahan bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.